dilaksanakan, yaitu tentang kajian minggu bulanan, judulnya pentingnya keluarga menurut Islam. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Hasan Faruqi SPDI. Alhamdulillah sudah ada di depan kita. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang sedang di rumah atau di dalam perjalanan, silahkan kami tunggu kehadirannya untuk kegiatan pada kesempatan ini. Kepada Ustaz yang sudah datang, langsung saja Ustaz kami persilakan mengisi materi. Nanti kita buka sesi tanya jawab gitu ya, kan? Ya, jadi nanti Ustaz mungkin menyampaikan, nanti yang mau bertanya silakan Bapak Ibu tentang kajian keluarga menurut Islam, karena insya Allah kita semua sudah berkeluarga, begitu ya, kecuali yang jomblo mungkin tetap punya ayah kan. Ya, berkeluarga sudah punya pasangan, begitu. Terima kasih, langsung saja Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang dengan kerahman dan rahimannya memberikan ragam nikmat kepada kita semua sampai kita bisa bermajlis di masjid. Ini merupakan nikmat yang luar biasa. Allahumma assalam yang maha selamat dan memberikan keselamatan kepada kita semua. Mudah-mudahan duduk kita di majlis ya pada malam ini menjadi wasilah diturunkannya keberkahan untuk kita, keluarga kita, masyarakat kita semuanya. Amin. Tidak lupa sholawat serta salam kepada manusia yang paling mulia, paling berkah, ya, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, termasuk kepada kita selaku umatnya. Insya Allah saya dikasih tema tentang pentingnya keluarga dalam Islam. Dan semua kita sudah berkeluarga. Ujung lagi berkeluarga sebagai anak gitu ya. Jadi sebagai anak. Jadi keluarga itu kan terdiri dari suami, istri, dan anak ya. Nah ya bunda sekalian, Bapak Ibu rahimahullah wa yakum, Islam itu punya perhatian besar sebetulnya dalam urusan rumah tangga, dalam urusan keluarga. Ya mana buktinya? Sebab di dalam Al-Quran pembahasan tentang tema-tema keluarga itu banyak. Ya dibandingkan sebetulnya tentang hukum-hukum ritual dalam Islam. Karena kalau kita melihat Al-Quran itu kan 30 juz, betul ya? Berapa ayat Bapak Ibu sekalian? 6.666 ya, atau 6.236 ya, 6.000 sekian. Itu ayat-ayat hukum ya, baik pidana atau perdata. Kata Imam Al-Ghazali nggak lebih daripada 600 ayat. Dan sependek yang saya tahu, setahu saya nggak ada dari 114 surat itu nama itu rukun Islam kecuali Al-Hajj ya. Ada as-syahadat itu, as-sholat ada ya. Tetapi kalau berbicara keluarga, jangankan ya isinya, nama suratnya saja banyak dipakai untuk nama keluarga. Dari mulai Nabi Imran, ya kemudian juga Ibrahim tentang keluarga, Yusuf tentang keluarga, ya kemudian juga At-Tahrim tentang keluarga, At-Tolak tentang keluarga, ya termasuk Al-Lahab, surat Al-Lahab. Bapak tahu kan kita apa insya Allah? Ya Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu tentang keluarga. Ya surat Al-Lahab itu tentang pasutri sebetulnya. Kenapa? Ya. Surat Al-Lahab itu tentang pasutri sebetulnya. Jadi suami istri harmonis di dalam kemungkaran. Ya.
suami istri harmonis, tapi dalam pemenggalan persoalan. Karena uang rohatuhu hamalatul. Jadi suami istri saling support ya untuk bisa memadamkan cahaya Allah. Kita keluarga juga Pak. Nah, jadi sebetulnya ya Islam punya perhatian besar dengan urusan keluarga. Nah ini menjadi tantangan tersendiri, terutama di negeri kita yang mayoritas Muslim. Karena ya sebagaimana yang sering disebarkan di media, mayoritas, mohon maaf ya, angka perceraian luar biasa tinggi. Malah kalau saya menukil dari salah satu buku namanya Wonderful Couple, kalangan Cahyadi tak karyawan, memang di tahun 2018 Indonesia negara satu se-ASEAN urusan perceraian. Ya urusan, jadi saya ngelehkan Thailand ya Pak ya, juara. Tapi termasuk urusan perceraian Indonesia juara satu. Datanya ya 40 pasangan per jam. Ya di Indonesia terjadi perceraian. Berarti 15 menit 10 orang ya, 10 pasangan. Mohon maaf bukan 10 orang, 10 pasangan. Jadi ini tantangan bagi kita umat Muslim. Bapak kemarin viral tentang apa namanya ajuan dispensasi nikah, diska ya. Itu banyak anak-anak SMP, SMA yang kemudian di beberapa, kalau di Jawa Barat ada Indramayu, ada Kuningan, mohon maaf ya ada Indramayu, Kuningan, dan memang di tanah itu artinya kumaha ya. Tapi datanya adalah anak-anak SMA minta didispensasi untuk menikah karena memang sudah terjadi dulu apa namanya ya perzinahan, kalau bisa dari tadi. Jadi bunda sekalian, Bapak Ibu, ini tantangan buat kita. Jadi mayoritas Muslim di Indonesia. Saya nggak ngomongin bahwa ya itu lagi viral artis itu artis ini enggak ya dibabah lalu ya tidak memang gitu begitu ya. Selalu ada public figure yang kemudian terutama di kalangan artis, nggak semua ya, terutama di kalangan teman-teman yang masih apa namanya di keartisan, kadang-kadang ujiannya seperti itu dan itu sudah jadi konsumsi umum gitu sekali. Saya nggak ngomongin yang lagi viral ya bunda sekalian yang kemudian buka channelnya yang memberikan nafkah untuk ketiga anaknya karena suaminya selingkuh dengan face-nya yang sudah transfer 200 juta itu ya. Saya nggak ngomongin itu. Atau yang mungkin anaknya 3 karena suka dia sama yang bunda saya tidak ngomong. Tapi karena memang ya bagi kita kalau ada oke lah itu udah jadi berita umum biasa tiap tahun ada. Tapi kalau lihat saya terhentak ketika kita memang mengetahui Muslim ya dan tinggi angka perceraian di kita. Ada apa ini yang berbeda? Bahkan datanya 84% dari total perceraian di Indonesia itu tidak lebih daripada usia pernikahan 5 tahun. Ya, jadi tidak total pernikahan mohon maaf dari total perceraian 84%-nya itu disebabkan atau tidak lebih daripada usia pernikahan 5 tahun. Jadi tahun ke-6 saya membubarkan dari sana. Dulu saya nggak percaya karena memang nggak terjun ke lapangan. Setelah mencoba terjun ke lapangan, mengkonseli beberapa rumah tangga, masya Allah. Dan itu banyak kejadian kayak begitu. Walaupun memang ujian cinta nggak pernah selesai Pak. Ya, saya ketika baca data itu, ya saya usia pernikahan baru 11 tahun waktu itu. Di tahun ke-12 saya merasa aman, wah mengikuti 5 tahun contohnya. Alhamdulillah. Walaupun belum ada namanya ya, karena kalau di kita pernikahan emas itu berapa tahun? 50 tahun, nah sebenarnya kalau 25 tahun, ya 15 tahun, berhubung, namun 10 tahun, busi. 5 tahun saya ini kalinya. Jadi ya saya baru 10 tahun, tapi saya merasa aman pada waktu itu. Waktu itu aman, aman hanya udah lebih daripada 5 tahun saya bilang. Tapi suatu saat ada yang konseling Pak, ya selesai kajian di salah satu instansi, kemudian minta dimediasi, minta saran, ya Pak, saya punya ujian. Ya ujiannya adalah istri saya ketemu mantan. Ya, usia pernikahannya sudah sampai usia berapa?
Saya kaget Pak, ternyata ujian cinta tidak pernah reda walaupun kita sudah menua gitu ya. Ya, apakah ini itu yang dibilang kata Agnes ketika cinta dari paham logika gitu ya. Ayo bunda, saya terus tetap Pak, walau itu sih disintrek gitu Pak ya. Jika disintrek kasar, nengekeun benernya cek kasar. Ya, ulang rasa aman. Pedang 11 tahun itu 25 tahun lagi papang ini mantan. Lalu minta nasihat kepada saya Pak, yang baru umur 11 tahun pernikahan gitu ya. Menurut Abah kumaha cenah teh? Saya bilang, mohon maaf Pak, saya tidak bisa jawab. Saya bilang, satu, usia pernikahan saya belum sampai 25 tahun. Yang kedua, saya bilang saya nggak pernah punya mantan sebenarnya. Jadi saya kurang bisa berempati dengan bapak. Bagaimana ujian mantan itu saya nggak tahu. Kemudian si bapaknya komen tuh, alhamdulillah bahwa menikah soalnya kan punya mantan, nggak pernah pacaran enggak. Nah, ditolak gua ya. Dan ternyata saya baru tahu hikmahnya sekarang. Ya, oh, walaupun yang nolak sekarang sudah mulai menyesal ya. Jadi ya akhirnya ini tantangan buat kita ya benar sekali. Ya, tanpa bermaksud menggurui, saya duduk di sini ya dengan para orang tua yang kayaknya lebih banyak yang senior juga dari saya. Usia pernikahan belum baru masuk 17 lah, 17 tahun, jadi belum banyak makan asam garam ya. Baru banyak makan asam urat, asam lambung gitu ya. Tapi ayah bunda sekalian, ini sependek yang saya tahu, salah satu penyebabnya kata-kata Nabi Musa ini tingginya perceraian, ya tingginya free sex di kalangan anak muda. Salah satu penyebabnya adalah tidak disiapkan untuk memasuki rumah tangga, tidak diilmui, Pak. Ya, dan di kita teh ada mohon maaf ya, ada kekeliruan tahapan kayaknya atau pemahaman mindsetnya udah keliru. TK, SD, SMP, SMA, kuliah, nikah. Oh, seolah-olah kalau strata pendidikan makin tinggi, padahal keluarga makin mapan. Kayak urusan apa? Oh, kalau usia makin dewasa, rumah tangga makin matang. Enggak. Permasalahannya diilmui atau enggak, itu masalahnya. Karena menikah itu bukan strata pendidikan, tapi fase kehidupan. Dari anak-anak, pemuda, dewasa, ya menikah. Jadi kalau tidak ada ilmunya, mohon maaf, usia 30 tahun pertama menikah, gitu ya, tetap terancam. Pertanyaannya diilmui atau enggak? Itu pertanyaannya. Datangnya apa? Makanya ya ayah bunda sekalian, coba kita lihat Quran surat Al-Kahfi ayat 53 kalau nggak salah. Surat Al-Kahfi ayat 53 mengabadikan perkataan Nabi Khidir alaihissalam kepada Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Nabi Khidir ngomong, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubur. Hai Musa, bagaimana Anda mau sabar terhadap sesuatu yang Anda nggak ada ilmunya? Kata hai Musa, bagaimana Anda mau sabar kepada sesuatu yang Anda nggak ada ilmunya? Artinya kesabaran itu bukan hanya terkait dimensi emosi, tapi ada dimensi ilmu yang mengantarkan kondisi mental kita bisa lebih sabar, termasuk dalam rumah tangga. Terbiasa ibu sabar dengan cara ku 1000 kali nyuruh sabar. Ibu 2000 kali nyuruh sabar tapi nggak paham tentang fitrah laki-laki. Rudah. Pertanyaannya Anda ilmui nggak tentang suami Anda? Itu masalahnya. Ya, begitu Pak. Sama. Kita kalau nggak mau ilmu tentang perempuan ya sama iwatinya. Ya. Enggak, jadi mohon maaf ya bunda sekalian, saya percaya sabar itu penting. Tapi proses sabar itu bukan hanya dimensi emosi. Apalagi cuma ngomong sabarnya Allah, sabar ke abdi, sabar ke abdi. 3000 kali ngomong sabar tadi Allah udah tuh. Mohon maaf ya, ini contoh ringan. Saya hafal 10 ayat sabar, 10 hadis sabar. Tapi
Iwatiman disuruh menjahit pakaian, dulu jembrung sih. Nggak bisa, saya tuh nggak ada ilmunya. Mungkin di sini ada tukang ngaput, misalkannya ada tukang ngaput ya, misalkan, atau apa ahli otomotif. Yang mobil saya rusak atau motor saya rusak, saya lebih hafal ayat sabar, saya lebih hafal hadis sabar. Kita menerbitkan motor, nggak kesel Pak. Bisa dipahami nggak ya Bunda? Kenapa nggak ada ilmunya? Pertanyaannya, Anda mau sabar di bidang apa? Ongkoh yang sabar nggak didik kuda, tapi mau ditonton terilet dengan nggak didik kuda. Dengan ilmunya. Ilmu Anda S3, waktu itu sampai profesor sekalipun, karena kami pernah mengalami punya klien Pak yang bermasalah. Masalahnya bukan profesornya, bukan. Saya tidak mencela itunya, bukan masalah sekolahnya, tapi lihat nggak ilmunya, itu masalahnya. Ya, di ilmu itu kesel masalah istri, bla 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 bla. Ya, saya bilang, kenapa kesel dan menanyakan fitrah gitu kan? Jadi banyak di kita yang dianggap masalah padahal fitrah. Akhirnya apa? Nggak sabar Pak. Ya nggak sabar. Pingin sabar dakwah, ilmu tentang dakwah. Pingin sabar ibadah, ilmu tentang ibadah. Pingin sabar membina keluarga, ilmu tentang keluarga. Sabar menghadapi istri, ilmu tentang istri. Sabar menghadapi anak, ilmu tentang anak. Pertanyaannya di ilmunya atau enggak? Ya waktu itu enggak relate Pak. Ya waktu itu. Bahkan mohon maaf, Anda belajar ilmu syar'i sekalipun tapi tidak memahami tentang pasangan, kesal ya. Dan itu yang kami alami. Arab Gundul apa dibaca kurang. Alhamdulillah Pak, 3 jam 4 jam di Watimah saya nanggung baca Arab Gundul. Kemudian Arab Jambi ya. Arab Gundul mau dibaca kurang. Kadang-kadang menghadapi kekurangan pasangan. Ya hanya 10 menit nggak sabar gitu. Kenapa? Karena nggak relate sama ilmunya. Ya, jadi waktu itu itulah kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, man amila bi ghairi ilmin kana yufsidu aktsara mimma yusibu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Jadi toksik emosi. Ya waktu itu kotoran-kotoran emosi numpuk. Nah, baheula mah terjadi sepuh migren eta mah budak geus tua asa migren wae teh ya. Nah, baheula mah karanya rencang sakitu motoran luar kota, tapi nah ya Allah, ieu ngurus budak sorangan tua, jeung budak metoha di dieu. Jadi rencang bulan. Ya, dikit-dikit masuk angin Jawa Timur. Asam lambung dikit-dikit naik. Kenapa? Toksik emosinya banyak. Tika keselin, tika amonin, tika rudikin, tika emosinya pembalakan. Kenapa? Karena nggak ada ilmunya. Ya, ini nggak usah heran nih waktu itu penyakit emosi bermunculan karena nggak ada ilmunya. Termasuk Bapak Ibu saudara rahimanallahu iyyakum, yaitu dalam mengelola rumah tangga. Maka Islam punya perhatian besar urusan rumah tangga. Jadi jangan sampai kita mengaku Tuhannya Allah, Nabi-Nya Muhammad, kitab sucinya Al-Quran, tapi tidak praktek rumah tangga, iman tidak melibatkan Allah, tidak menyebut Nabi, tidak pakai panggilan Allah. Ya, oleh karena itu tanpa bermaksud menggurui, kita sharing Pak ya. Ya, itulah pentingnya kita berkeluarga ya dalam Islam itu iwatiman memakai ilmu. Jadi kata yang Umar bin Abdul Aziz tadi ya, saya ulangi, man amila bi ghairi ilmin kana yufsidu aktsara mimma yuslih. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Gak ada orang rumah tangga pengen susah Pak, harus jaga pakan aku susah di waktu itu. Tapi itu bukan cita-citanya kan? Mah, nah mama teh mana dari malam-malam papa? Ya, mama teh yang hirup balangsa. Ya, papa nah berbogong buat menikahi mama. Ya, tak papa teh yang hidup susah. Nggak ada Pak, betul tidak? Nggak ada rumah tangga pengen hidup ribet Pak.
Ya, insya Allah ya Pak, aku menikahimu karena aku ingin mencederai hidupku. Enggak, kita menikah karena ingin bahagia. Tapi kenapa? Ya begitu. Kadang-kala bahagia makin jauh, sakinah makin jarang datang. Bahwa salah satunya adalah tidak mengilmui tentang masalah keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya mengajak Bapak Ibu sadayana, ya yuk kita sedikit-sedikit mengilmui urusan ini. Kenapa? Kalau rumah tangganya iman bermasalah, tidak kokoh, maka yang jadi korban adalah anak generasi kita. Ya. Datanya Pak, ya 60-70%, ya menurut PBB ini yang kami baca, ya datanya tetap Pak, keluarga itu mendominasi pendidikan generasi. Sekolah sehebat apapun teman-teman, ya itu tidak lebih besar perannya daripada rumah. Ke atas, ya. Tapi kita abai. Bahkan yang paling parah, mohon saya sebutkan paling parah nggak apa-apa ya supaya masuk alam bawah sadar gitu. Parah jadi ya. Dan paling parah adalah Bapak Ibu sekalian, ya memahami bahwa mendidik sama dengan menyekolahkan. Oh, lamun ngadidik teh nyekolahkeun. Berarti lamun geus nyekolahkeun beres ngadidik. Berarti pendidikan teh aya di sekolah. Libur sekolah berarti libur didik. Geus sekolah berarti geus didik. Tiba-tiba gitu. Kenapa? Karena mendidik sama dengan menyekolahkan. Saya tidak mengatakan sekolah itu tempat pendidikan, bukan. Ini mau dipahami. Karena berapa banyak mindset kita, oh kalau sudah menyekolahkan beres tugasnya. Ya, itu jadi guruna. Kayak masalah guru ditanya beres. Padahal berapa banyak tiba-tiba pendidikan rumahan yang bisa kita optimalkan untuk anak. Nah saya kalau tanya punten, ibu bapak anak di sekolah berapa waktu sholat? Paling duhur ketika asar. Ya tidurnya di mana? Di waktu di rumah. Atau maghrib bisa subuhnya di mana? Ini bapak ibu enggak. Peran siapa itu kecewa di guru? Mohon maaf ya mudah sekali. Dan ini masalah yang harus saya hilangkan. Sekolah jadikan partner pendidikan kita. Ya, makanya nggak usah heran. Sekolah saya mana ya? Saya sering ditanya kayak begitu Pak. Sekolah bagus mana Pak? Saya bilang sekolah bagus itu yang sesuai dengan konsep pendidikan ayah bundanya. Masalahnya ayah bundanya beda dengan konsep pendidikan. Coba pasantren A, santrina nyusun sorangan, wasuwadah sorangan. Pasantren B, ayah laundryan, ayah catering. Mana yang bagus pasantren? Tuh kan bingung kan? Cuk anu A, menikah anu A, cenana budak teh diajar mandiri. Cuk anu B, menikah anu B, cenana emang budak teh fokus diajar. Sok, cik kemana kah? Tuh kan? Akhirnya kita bingung. Ini bukan masalah mahal dan murah, bukan. Kita makan nomor sekian. Tapi masalahnya konsep pendidikannya kita punya enggak? Pendidikan anak dari A sampai Z itu masalahnya. Akhirnya rubah kurikulum galau. Ya guru tilas. Akhirnya kurikulum merdeka. Kayak selanjutnya kurikulum merdeka perjuangan misalnya. Akhirnya kita kebingungan. Ya orang tua itu galau. Karena kita nggak punya konsep pendidikan. Seolah-olah Islam itu sesuatu hal yang baru. Enggak, Pak. Bapak Ibu sekalian, ya maka saya mengajak sebentar Bapak Ibu mengilmui mas sebentar, ya mengilmui tentang rumah tangga sebentar ya Bapak Ibu, ya untuk buku ya dina bagasi buku anak dina tas TSD. Ayah bunda sekalian sebentar dong. Kita mengilmu sebentar. Makanya ayah bunda sekalian, ya saya jadi pegangan ini perkataan Umar bin Abdul Aziz, man amila bi ilmin kana yusidu afdala mimma yusidu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, itu lebih banyak merusak daripada memperbaiki.
Sekali lagi, barang siapa yang beramal tanpa ilmu lebih banyak merusak daripada memperbaiki, apalagi berumah tangga, apalagi mendidik anak. Ya, Bapak Ibu sekalian, maka bahkan yang paling berat Pak, rumah tangga menjadi institusi yang menjadi objek paling besar dibidik oleh setan. Ini masalah lagi Pak, ditambah lagi memang setan punya misi untuk menghancurkan rumah tangga. Dalam riwayat Muslim Pak, dalam riwayat Muslim, inna iblisa, semuanya iblis itu Bapak Ibu sekalian. Benar. Ini kan? Ya. Bisa disamping pada masih kan? Sungguh kita. Bapak Ibu sekalian, iblis itu iblis Pak. Itu punya misi yang khusus memerintahkan tentaranya untuk hancurkan rumah tangga. Nggak ada misi iblis hancurkan perusahaan, hancurkan sekolahan, nggak ada. Tapi rumah tangga mah dibidik ke iblis. Iblis itu punya sinasanya tekan di atas air. Setiap hari setan itu bawa LPJ Pak, laporan pertanggungjawaban harian. Karena setan itu punya banyak divisi waktu itu. Yang satu ngelomparin sonaku kada wakada, sonaku kada wakada. Aku sudah berbuat ini iblis, aku sudah berbuat ini iblis. Cek setan ke laporan, cek iblis biasa. Tapi tiba-tiba ada setan. Qad qarabtu baina zawji wa zawjati. Aku sudah menghancurkan di antara suami dan istri itu berpisah. Apa kata iblis? Nikmat anta, sebaik-baik setan adalah kamu. Bahkan dalam riwayat ini, di riwayat lain, setan ini Pak dikasih reward, ya berupa ataj, mahkota. Hebat ya. Iblis yang menang reward waktu itu. Ngasih reward ke setan yang berhasil menghancurkan rumah tangga. Setan goda orang untuk zina, dianggap biasa sama iblis. Setan goda orang untuk minum khamar, dianggap biasa sama iblis. Setan goda orang untuk judi, dianggap biasa sama iblis. Tapi ketika setan menghancurkan rumah tangga, nikmat anta sebaik-baik setan adalah kamu. Kenapa? Karena berawal dari rumah tangga, hancurlah generasi kita. Saya masih percaya teknologi itu bukan musuh. Saya masih percaya waktu itu sekelam apapun zaman waktu itu ya tidak akan pernah berpengaruh jika cahaya iman itu tumbuh di rumah. Ya, tapi suasana aja cicing di pesantren di imahna hancur, ancamannya besar. Ya. Karena hari ini banyak orang tua yang galau dengan anaknya suka main HP, kan tentunya supaya aduh bagi anakku main HP wae, kumahanya? Ya saya katanya ibu, HP-nya usaha, wahabi, di perusahaan usaha, wahabi Pak, kita kurang kali usaha, kurang kali api, dipastikan usaha, wahabi, alumnumsin usaha, api, sosial gue ini ya, meluncur. Kalau saya melihat HP itu bukan masalah anak Pak, HP itu masalah orang dewasa. Ya. Bukan masalah anak Pak, HP masalah orang dewasa. Suami istri jarang ngobrol, sering pun tinggali HP. Setri kawin beres-beres, sekolah status WKW, tangga gara-gara HP. Ya, waktu itu kebetulan ibu-ibu di negeri antah berantahnya. Ibu-ibu di Jerman insya Allah tos kaki kita lain lagi sama mereka. Rapat, beres-beres, waktu iman ke rapat cari lu main HP. Iya kan? Ya. Karena ini HP itu bukan anak kita, HP itu tantangan orang hidup hari ini waktu itu. Kita banyak terdistract waktu itu. Ya, banyak terpecahkan fokus kita waktu itu. Nepi kawilidan oke itu beres, sholat yang waktu itu, dan beres sholat lainnya ke jari, ya, lain itu dikir, dijauhkan di waktu itu, pakai tasbih, pakai tangan itu, bersolat langsung muka HP, dikir tetap mati waktu itu, sholat itu, mohon maaf, HP itu
masalah orang hidup Pak, bukan masalah anak. Apalagi kalau saya mulai sekarang Pak, sekarang ya menurut saya para orang tua dan para pendidik itu sekarang itu dapat dibantu dengan teknologi waktu itu. Apalagi sekarang yang paling pertama Pak, AI itu ya, artificial intelligence di waktu itu. Salah satu aplikasinya namanya ChatGPT. Saya coba Pak, yang berbayar, coba bahasanya, nggak bisa. Ya saya minta tuliskan jurnal tentang syukur pentingnya dalam mendidik anak dan dengan tinjauan Islam dan psikologi disertai dengan data beberapa jurnal dalam Al-Quran dan hadis. Perepet, nggak sampai 15 detik Pak, 4 halaman beres. Bapak pernah gunakan itu Pak? Perusahaan-perusahaan, makanya kalau kata Dr. Indra Nugroho 2030 nanti ya 300 juta manusia di dunia, bukan di Indonesia, Indonesia masih hebat, 300 juta ya akan kehilangan pekerjaannya. Teknologi gimana juga? Lalu kita mau masih menyalahkan teknologi enggak? Bagi saya adalah bukan masalah tentang teknologinya, tapi bagaimana peran rumahnya. Ya tidak, peran rumah Pak. Maka iwatiwa rahimahullah wa yakum, ya inilah kenapa Islam punya perhatian yang besar urusan keluarga. Bahkan tadi setan hancur Pak, ya itu, ya menghancurkan rumah tangga dapat reward khusus dari iblis. Ya perusahaan iwatiwa tidak ada objeknya, sekolah enggak iwatiwa. Tapi kenapa keluarga jadi objek khusus oleh iblis dan pasukannya? Karena hancurnya keluarga, ya rusaknya generasi, ya dampaknya buruknya kondisi lingkungan dan masyarakat. Ya, saya katakan lingkungan penting lingkungan, tapi jauh lebih penting adalah lingkungan keluarga. Jauh lebih penting Pak, lingkungan keluarga. Maka iwatiwa rahimahullah wa yakum, oleh karena itu Islam memberikan perhatian yang besar urusan keluarga dan urusan pendidikan. Bapak Ibu sekalian, dan yang paling utama Islam mengajarkan tentang keberkahan. Ya, yang paling utama Islam mengajarkan tentang keberkahan. Itulah kenapa doa Nabi untuk para pengantin dan kita hafal. Soalnya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum. Keberkahan. Kenapa Pak keberkahan? Karena keberkahan inilah yang akan melindungi rumah tangga kita. Sakinah itu buah daripada berkah. Tetapi keberkahan itu dia datang tiba-tiba. Ya sebagaimana Abu Yusuf ketika ditanya, bagaimana engkau tidak menulis tentang warotek kehati-hatian, tentang ilmu hati? Kata Abu Yusuf, aku menulis tentang ilmu hati, aku wujudkan dalam ilmu muamalah. Kenapa? Karena hati akan rusak jika muamalah kita rusak. Muamalah itu ilmu bisnis Pak. Sampai Abu Yusuf tulis tentang fikih bisnis, muridnya Abu Hanifah, untuk menjaga hati. Kenapa? Karena hati bukan hanya urusan tentang ilmu hati, tapi apa yang kita makan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita cari, itu akan berpengaruh kepada kondisi hati. Sama Pak, berkah keluarga bukan hanya tentang doa, tapi tentang ilmunya. Maka kata Ustaz Salim Afillah, kalau berkah itu, kalau berkah itu seumpama makanan, maka ilmulah yang akan mengambil gizinya. Kalau berkah itu seumpama kendaraan, maka berkahlah yang akan menunjukkan sampai ke tujuan. Apa sih Pak? Ya, maka ilmulah yang akan membimbingnya. Kalau berkah seumpama kendaraan, maka ilmulah yang akan membimbingnya sampai tujuan. Maka waktu itu itulah pentingnya ilmu. Sebentar Pak. Oleh karena itu kami susun. Saya nggak jualan Pak, cuma kenalin aja ini. Di sini soal opsi yang jualan ini nggak ada jualan, memang kenalin. Makanya saya susun Bapak Ibu sekalian. Ya susun ya tentang 5 rambu dalam rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa sependek yang saya tahu Pak? Ya baik pengalaman, perenungan maupun bacaan di waktu itu
permasalahan rumah tangga hanya ada di Marawi. Ya, kenapa harus tenang sampai tujuan? Tenang itu sakinah, Bapak Ibu sekalian. Sampai tujuan kenapa? Karena rumah tangga dalam Islam bukan tujuan. Rumah tangga dalam Islam bukan tujuan. Mohon maaf bilangkan bahwa kalau kita bilang keluarga adalah segala-galanya, enggak, segala-galanya adalah Allah. Justru bisa jadi keluarga kita hancur karena kita menganggap keluarga itu segala-galanya. Ya, kau dan aku karenanya. Biasa karena saya. Ya, papa di mama teh karenanya. Nggak ada keseimbangan. Oh, berarti kita harus seimbang. Bisa nggak pernah seimbang antara Allah dengan pasangan? Nggak seimbang. Allah dulu baru pasangan. Karena ketika kita mencintai Allah, maka pada waktu bersamaan kita akan berakhlak yang baik kepada makhluk Allah. Bisa dibantu? Karena ketika kita mencintai Allah, maka pada waktu bersamaan Allah akan membimbing kita untuk mencintai makhluk Allah. Dan makhluk Allah yang paling dekat, sakasur, sadapur, sasur, sama pasangan kita. Punya hari kamu cimbang, hari kamu majikan wak-wakan buat itu. Hari hayam kamu diusapan, hari kamu majikan tadi tolong ada. Halo, mahal mana kita? Ya kan ada, iya hayam belum lagi jual kan ya, bisa apa-apa juga hayam belum mahal katanya. Kan ayah rumah di Poyanan, di Watiman, di Urus, di Mandian. Nah, ada istilah mata putra hotel Hasan, garing ya sih. Ayah rumah tajak ngobrol, pemajikan namanya lempeng, Watiman sih nggak tembok. Mohon nggak mungkin Pak. Kalau betul pasangan kita mencintai Allah, tidak akan mendolimi kita ya Watiman. Enggak Pak. Ya, apalagi kalau sudah mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan tabarruk dengan akhlak Nabi. Tiba-tiba mengambil keberkahan dengan akhlak Nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ulang berakhlak pasangan, niatkan kita tabarruk ngambil berkah dari akhlaknya Nabi. Mudah-mudahan abdi teh cara kita rumah tangga diberkahi, dan abdi berlakukan segala kita nurutan Nabi. Gitu Pak. Apa sebab bapak-bapak cari nafkah, termotivasi oleh perintah Nabi, mudah-mudahan atau dengan mencari nafkah teh kalau bertabarruk ngambil berkah dengan akhlak Nabi supaya rumah tangga saya diberkahi. Orang kalau cinta Nabi Pak nggak mungkin dolim ke pasangannya, nggak mungkin. Kalau betul cinta Nabi, ya maka ibu-ibu rahimani Allah wa yakum, maka Islam mengajarkan rumah tangga bukan segala-galanya. Tapi rumah tangga hanya sarana mencapai tujuan. Apa tujuannya? Nah, ada di buku ini, silakan baca. Saat. Nah, saya cuma berbeda buku. Itu harus ada tujuan. Kalau nggak ada tujuan apa? Makanya Allah selalu mengingatkan. Di surat Al-Munafiqun Allah ingatkan, di surat At-Taubah Allah ingatkan, sampai di surat Al-Munafiqun Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang yang beriman, hati-hati anak-anak mengangkat kalian, melalaikan kalian dari zikir kepada Allah, dari ingat kepada Allah. Berapa banyak sholat kita nggak tenang gara-gara anak waktu itu. Ya, berapa banyak orang, para ayah mencari perkara yang haram demi anak di rumah. Ya, kamu dah. Padahal seorang abdi, lalu seorang ayah itu sudah mencari dengan jalan yang haram, justru ternyata kamu dah, ibarat racun itu waktu itu. Maka kalau kita sayang ke anak, cari yang halal gitu. Makanya Allah bilang la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hati-hati kata Allah. Anak dan harta kalian bisa melalaikan kalian dari mengingat Allah. Ya, maka Bapak Ibu Allah peringatkan. Kenapa? Sebab keluarga bukan segala-galanya. Keluarga hanya sarana untuk takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allah ingatkan lagi di surat At-Taubah, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Kata Allah, sesungguhnya istri kalian, sebagian anak-anak kalian itu akan menjadi musuh buat kalian. Ya, kenapa musuh? Kita pengen taat,
mungkin pasangan senang maksiat. Pada waktu itulah pasangan kita akan menjadi musuh. Diingatkan oleh Allah. Makanya bapak-bapak semangat mendidik istri, semangat mendidik anaknya supaya mereka tidak menjadi musuh kita. Jadi rumah tangga bukan tujuan, Pak. Ya, makanya kenapa dalam Islam rumah tangga disebut sebagai setengah agama. Betul ya? Karena memang peran penting, Pak. Sebagai nisbudin, bayangkan Pak, agama Islam kan turun, mohon maaf, Al-Quran turun selama 23 tahun. Mekah 13 tahun, Madinah 10 tahun. Quran sempurna turun kepada Nabi Muhammad SAW. Selesai itu. Berbagai syariat, bapak-bapak, berbagai hukum, berbagai kisah disebutkan di dalam Al-Quran. Belum lagi dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Bapak Ibu, Islam yang begitu luas, Islam yang begitu sempurna, dari urusan mulai bernegara sampai urusan toilet di waktu itu dibahas dalam Islam. Ternyata rumah tangga Rasul sebutkan sebagai setengahnya. Kebayang tuh? Ya, sholat wae watiman, bab sholat wae 4 madhab sudah 300 perbedaan. Kita tarik 2 rakaat. Coba bayangkan, baru sholat, belum umroh, belum haji, belum zakat, belum kurban. Perbedaannya banyak, ikhtilafnya watiman. Tapi ternyata ya watiman Bapak Ibu sekalian, Rasul bilang rumah tangga setengahnya. Saya nggak kebayang kan? Ya Allah, ini saya kata Allah nggak bisa gitu. Tapi nah rumah tangga disebut setengahnya. Allah. Kan hadisnya begitu ya? Man tazawwajal abdu, kan begitu? Faqad istakmala nisbudinihi. Barang siapa yang sudah menikah, maka dia sudah setengah agama. Begitu Pak. Tapi mama, ini kita yang saya dulu kan lagi. Pak pada di Telangku. Saya kirain Dugi Kaisa apa? Dugi Kaisa mah panasaran. Dugi Kaisa. Ya, saatosnya. Atos tos bisa tos. Jatos. Ya, panasaran. Iya. Betul. Pada saat itu kerah lebih ke subuh itu. Ini udah kulit baru udah kulit. Bapak Ibu sekalian sebentar lagi ya. Oke, sebentar lagi. Saya penutup nih. Hadis ini penutup. Hadis ini terakhir. Ya, hadis ini terakhir. Kita penutup terakhir. Sebab man tazawwajal abdu faqad istaqbal. Kita renungi Pak. Kita tadaburi sabda Nabi ini. Bukan sairendra yang kita sedang tadaburi. Ya, bukan sairnya Iwan Fals Pak yang kita tadaburi Pak. Ini syair perkataan Nabi yang kita tadaburi. Biar lebih jelek gitu Pak. Biar lebih mendalam. Karena jawab Nabi di antara 6 kelebihan dibandingkan Nabi-Nabi yang lain dalam hadis riwayat Muslim, Nabi diberikan jawabul kalim. Jawabul kalim itu sedikit ngomong tapi maknanya luas Pak. Itu Nabi kita Pak, dibandingkan ratusan Nabi sebelum Nabi Muhammad. Kata Nabi, man tazawwajal abdu faqad istakmala nisbudinihi. Barang siapa yang menikah, dia sudah setengah agama. Bayangkan Pak, sebuah syariat agama setengahnya habis menikah. Bapak-bapak, tapi jangan disalahgunakan. Oh, menikah sekali setengah. Biar agamanya full. Berapa kali Pak? Bapak ada istri ya, nggak berani ngomong ya. Oh, berarti kalau ngumpul kudu 2 kali ya. Itu pemahaman beliau itu. Itu memang isi otak Anda udah gitu sebelumnya. Ya, bukan begitu Pak. Kenapa disebut setengah agama? Kenapa disebut setengah agama? Bapak Ibu sekalian, kata Imam Al-Ghazali, karena dengan pernikahan manusia banyak diselamatkan dari berbagai macam kemaksiatan. Disebut setengah agama, ragam kemaksiatan itu Pak disebabkan dengan abai urusan rumah tangga. Islam punya perhatian besar, tapi tidak berhenti. Itu baru koma Pak. Apa kata Nabi? Falyattaqillaha fi ismil akhir. Maka bertakwalah di setengah sisanya. Seolah-olah Nabi memberikan tahu kepada kita, ya nikah teh setengah agama, tak bakal utama takwa. Ya, Bapak Ibu punten yang membuat kita banyak masalah di perjalanan teh jauhnya, tapi kurang bekal.
kurang bekal Pak. Da urang keliling Eropa iwat-iwat 30 hari bekal cukup mah. Betul tidak? Tapi kita Pak jangankan keluar negeri, baru keluar negeri iwat-iwat. Tapi iwat-iwat beres itu bisa diakses. Terus ribut ya. Tapi bekal kita kurang Bapak Ibu sekalian. Ribut Pak. Mobil butuh, tapi motor butuh, iwat-iwat awak kena raksukan tinggal, timbal tinggal. Nangis iwat-iwat. Kayak keluar negeri oke dan semudah. Kenapa bekalnya Bu? Jadi pertanyaan saya, ya, yang membuat kita bermasalah itu jarak perjalanannya atau bekalnya? Bekal. Betul? Ya. Lama perjalanannya atau bekalnya? Bekal. Dalam rumah tangga itu jadi masalah itu pasangan kita atau ilmu kita? Halo. Ilmu kita, Pak. Bukan ada masalah pada pasangan kita. Mungkin kita belum mengilmui. Jadi mohon ibu-ibu jangan pernah terpikir cuma lo mau lindungi sih kan mau sih ya mulai katanya. Bukan masalah suami ibu siapa, bukan masalah istri kita siapa Pak, diilmui atau enggak itu masalahnya. Ya jadi jangan jalanin. Nah karena hidup itu jadi orang musim dia sehingga nama ya salah jodoh. Bu Pak, nggak ada jodoh yang tertukar. Itu hanya ada di Indonesia. Nggak ada. Kalau malaikat serang kirimnya. Oh, Bapak Ibu, ya yakin apa yang terjadi sudah Allah takdirkan. Karena permasalahannya kita mengilmui atau enggak? Ya, enggak Pak. Kita punya anak. Nah, hanya tiba-tiba budak menikah. Lahir wahai. Mohon maaf, anak yang bermasalah atau ilmu kita. Saya tidak mengatakan pasangan gak ada yang buruk baik semua. Enggak ada pasangan yang punya akhlak buruk, ada istri yang punya akhlak buruk. Saya sepakat Pak. Ada anak yang punya akhlak buruk, ada. Tapi masalahnya kita punya ilmunya enggak? Ya, maka Bapak Ibu sekalian lewat majelis ini ya saya mengantarkan ya itulah mudah-mudahan ada kesadaran kita untuk belajar Pak. Ilmu bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya berawal dari ilmu karena itulah yang diperintahkan Allah. Allah mampu Pak mensakinahkan rumah tangga kita lewat kita ataupun tanpa kita, betul? Allah mampu mensolehkan anak kita lewat kita jadi orang tua ataupun tanpa kita. Allah mampu Pak. Sebagaimana Allah mampu iman menjadikan Nabi Isa berbicara semenjak bayi. Sebagaimana Allah mampu iman melahirkan Nabi Isa tanpa seorang ayah. Allah mampu Pak. Tapi permasalahannya apa yang menjadi tanggung jawab kita? Ya, jadi jadikan ilmu ini sebagai kunci pembuka untuk mengundang pertolongan Allah. Ilmu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya berawal dari mengilmui. Wallahu a'lam bishawab. Atur nuhun saking biasa kapihatur. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bunda sekalian ya tentang tema ya bagaimana pandangan Islam terhadap keluarga. Jadi keluarga itu penting. Jadi kalau hari ini kita berbicara tentang pentingnya ketahanan rumah tangga dalam sebuah negara, Islam sudah lebih dulu Bapak Ibu sekalian ya punya perhatian yang besar tentang ketahanan rumah tangga. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan rumah tangga kita diturunkan sakinah oleh Allah. Amin Allah. Kita diberikan kesolehan oleh Allah dan kita diistiqomahkan untuk taat kepada Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Ustaz Hasan. Tadi saya catat ya beberapa kesimpulan. Yang pertama,
rumah tangga menjadi institusi tertinggi yang dimiliki oleh iblis. Yang kedua, rumah tangga menjadi madrasah utama. Tanggung jawab bapak ibu dalam mendidik rumah tangga bukan tanggung jawab seorang guru. Selanjutnya, berawal dari rumah tangga yang gagal, maka akan hancurlah generasi setelah kita. Dan ilmu bukanlah segala-galanya, tapi segala-galanya perlu kita ilmui. Itu saja, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah ini tiap bulan ya. Siap. Jadi insyaallah Bapak Ibu bulan depan tanggal minggu ketiga ya. Minggu ketiga insyaallah akan ketemu lagi dengan Ustaz Hasan. Wayahan. Ya. Tembak langsung web langsung aja langsung aja. Ya, siap. Siap. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.